Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagari rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam beberapa hari ke depan, insya Allah, kita akan sampai kepada hari Asyura atau hari 10 Muharram ya. Asyura artinya atau berasal dari kata asyara artinya 10 ya. Artinya hari Asyura ini diperingati pada tanggal 10 Muharram. Ini hari yang sangat penting tidak hanya bagi umat Islam tetapi bagi seluruh ajaran para nabi ya. Diriwayatkan bahwasanya pada hari tanggal 10 Muharram tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam. Ya, dalam Al-Qur'an ada kisah mengenai Nabi Adam. Ya, kemudian Nabi Adam mohon maaf kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya ya. Nah, itu kejadiannya diriwayatkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian selain itu ada juga beberapa kisah para nabi lain ya. Di antaranya nabi berikutnya ya. Kemudian Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu banjirnya ya, flood itu berhentinya pada tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Nuh kan ada banjir besar ya seluruh dunia. Nabi Nuh naik ke perahu bersama beberapa orang dan juga beberapa binatang juga ya. Itu berhentinya banjirnya dan perahunya berhenti di satu tempat itu pada tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Daud diampuni dosanya juga. Ini dosa dalam tanda kutip ya, karena kita percaya Nabi tidak berbuat kesalahan. Tapi seperti Nabi Adam tadi ya, kesalahannya kecil sekali, bukan dosa, tapi karena derajatnya tinggi sekali seperti dosa ya, dia meminta maaf kepada Allah dan diampuni juga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian putranya juga Nabi Sulaiman itu di crown atau dijadikan Nabi Sulaiman kan raja ya, itu juga terjadinya di crown coronation-nya itu pada tanggal 10 Muharram juga, pada tanggal Asyura diriwayatkan. Kemudian people of Yunus, orang-orang Nabi Yunus ya, mereka tidak menuruti ajaran Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pergi kan, yang masuk ke perut ikan tersebut. Tapi people of Prophet Yunus alaihissalam itu diampuni oleh Allah SWT. Mereka bertobat ya, telah menyakiti nabinya dan mereka bertobat dan diampuni oleh Allah kapan? Tanggal 10 Muharram juga hari Asyura. Jadi banyak yang penting yaitu di riwayat-riwayat. Nah, tetapi yang paling terpercaya karena ada dalam hadisnya ya. Jadi bukan cuma riwayat tetapi dalam hadis itu adalah cerita di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah ceritanya agak panjang ya, Ivan singkat saja. Sampai ke Madinah kemudian bertanya ya kepada kaum Yahudi, mengapa mereka berpuasa ya, kaum Yahudi. Oh, ini pada saat 10 Muharram ini pada saat Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun pada saat Exodus ya. Nah, itu hadisnya ada dalam hadisnya. Jadi sangat terpercaya ya, hari yang sangat penting dan bersejarah. Kemudian Muhammad dalam hadis tersebut menyebutkan, oke, saya lebih berhak untuk memperingati hari tersebut karena Nabi Musa adalah saudaranya ya, sama Nabi adalah saudara, makanya Nabi Muhammad juga berpuasa pada hari itu. Dan untuk membedakannya dengan kaum Yahudi berpuasa tanggal 10 dan 11, atau Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bisa juga tanggal 9-10. Tetapi Nabi Muhammad tidak sempat menjalankan puasa 9-10 karena sudah keburu meninggal ya, tapi menjalankan 10-11 bulan puasa tersebut, berpuasa tersebut di Madinah ya, pada saat hijrah di Madinah. Jadi itu sangat penting harinya. Nah, tapi kalau kita lihat dari tadi ya, kisah-kisah dari Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yunus, ya, kemudian Nabi Musa, dan juga itu semua eh, apa namanya, kisah samanya adalah memulai sesuatu yang baru. Ya, jadi hari di mana lembaran baru dibuka. Ya, nah makanya di sini kita melihat hari Asyura ini sebagai momen bagi kita untuk membuka lembaran baru. Ini tahun baru Islam, bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan sakral. Ya, ada 4 kan? Muharram salah satunya. Di mana amal ibadah orang kita diangkat. Tapi kalau kita bersalah juga itu sangat discrutinize, ya, sangat buruk untuk melakukan kesalahan di bulan-bulan ini, ya, karena ini bulan-bulan suci, ya. Jadi insya Allah itulah beberapa apa namanya sejarah yang mengapa hari Ashur Muram atau Asyura ini merupakan hari yang sangat penting, ya. Kemudian apa fadilahnya, apa manfaatnya atau keutamaannya, maaf ya, dari hari 10 Muharram ini. Di sini dalam suatu hadis Tirmizi, ini Irfan catat ya, disebutkan, Irfan singkatnya saja ya, ini diriwayatkan dalam hadis Tirmizi yang dikoreksi oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan pada di hari, jika ingin berpuasa uh, di lain bulan Ramadan, ya, maka berpuasa di bulan Muharram, terutama di tanggal 10-nya. Ya, di sini karena di hari tersebut, tanggal 10 Muharram tersebut, Allah mengampuni dosa semua orang. Tentunya kita harus meminta maaf ya supaya diampuni. Dan dia juga menerima tobat. Tentunya bagi orang-orang yang menanjatkan tobat. Jadi jangan lupa tanggal 10 Muharram yang insya Allah menurut kalender kita di tahun 2002 ini di Kanada, ya, di Calgary ini, tanggal 8 Agustus itu hari Senin, ya. Dan kalau kita insya Allah mengikuti sunnah Rasulullah untuk berpuasa, maka berpuasa hari Senin dan hari Selasa, atau hari Minggu dan hari Senin, tanggal 8, maaf, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, ya, atau tanggal 10 dan 11 Muharram. Insya Allah, ya, puasa sangat penting pada saat itu sesuai dengan yang diriwayatkan oleh hadis ini, ya. Dan diriwayatkan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim oleh Ibn Abbas, bahwasanya Ibn Abbas ini keponakan Nabi, ya, yang masih kecil dan hidup bersama Nabi, melihat Nabi, ya, di situ Ibn Abbas memperhatikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa dalam suatu hari di mana beliau alaihissalam sangat serius, ya, dalam apa namanya, mencari kebaikan dari hari tersebut, yaitu hari 10 Muharram. Itu ada hadisnya di Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abbas lagi, ya, yang tinggal bersama Nabi dari kecil, jadi memorinya sangat kuat, ya, jadi hadisnya sangat kuat, ya. Itu yang saya catat. Nah, tentunya selain berpuasa, apalagi yang bisa kita lakukan? Sodakoh, ya, karena sama di sodakoh juga, kalau tadi di riwayat berpuasa, ya, jadi kalau misalnya berpuasa di uh, bulan tanggal 10 ini seperti ampuni dosanya, ya, yang sebelumnya, atau selama setahun, ya, diterima sebagaikan berpuasa selama setahun, maaf. Kalau kita bersedekah juga dianggap, diriwayatkan di sini oleh Abdullah ibn Umar bin Al-As, jadi putranya Amr bin As, ya, salah seorang gubernur Islam di Mesir pada zaman setelah Rasulullah SAW, terutama pada zaman pada zaman Khalifah Umar, sebutkan bahwasanya kalau dari hadisnya, ya, ini kalau kita bersedekah pada hari itu seperti sedekah sepanjang tahun. Jadi tadi berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun, ya. Kemudian Allah menerima permohonan maaf, Allah menerima tobat pada hari itu. Kemudian kalau kita sedekah seperti sedekah sepanjang tahun,
Dan yang paling penting lagi, dan salah satu yang penting juga adalah sholat malam. Jadi hari Minggu malam ke hari Senin ya, jadi Minggu malam hari Senin, jadi malam 10 Muharram itu sholat malam. Ya. Bagaimana kalau tidak bisa atau tidak sempat sholat malam? Nah, ada satu hadis juga, kalau kita, ini terutama untuk bapak-bapak atau remaja putra ya, kalau kita uh, sholat jamaah di masjid Isya, kemudian sholat jamaah lagi. Kalau kita sholat jamaah di masjid Isya itu seperti separuh malam. Kalau kita sholat berjamaah di masjid subuh itu seperti beribadah separuh malam. Kalau kita sholat berjamaah di masjid Isya dan subuh itu seperti sepanjang malam. Nah, jadi kalau kita insya Allah sholat di masjid berjamaah pada hari Minggu malam di sini ya, kemudian subuh juga fajar tanggal hari Senin, insya Allah kita seperti beribadah sepanjang malam, insya Allah. Nah, itu mengenai Asyura. Di tanggal 10 Muharram ini juga ada hal yang secara eksternal sedih, ya, yaitu peristiwa Karbala. Karbala itu adalah peristiwa syahid dari putra Imam Ali, yaitu Husain ibn Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ya, beliau martir ya di perang Karbala pada saat itu di tanah Karbala ya. Jadi diriwayatkan kepalanya di apa namanya dipenggal ya pada saat itu dan diberikan kepada gubernur uh, um, di 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 Syria ya. Nah, itu sesuatu yang sangat tragis. Dan itu sering sering diperdebatkan antara umat Islam Sunni dan Syiah ya. Tetapi sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Baik Sunni maupun Syiah, kalau kita benar-benar mempelajarinya ya, kita tidak kita semuanya akan berpihak kepada yang benar. Kita tidak berpihak kepada yang memenggal. Kita akan berpihak terhadap yang syahid. Ya, semuanya demikian, tidak berpihak. Ya, kita akan berpihak kepada yang demikian. Tetapi kita juga tidak melakukan hal-hal yang negatif, misalnya merayakannya dengan katakanlah kalau umat Islam Sunni ya itu tidak percaya dengan menyakiti diri ya pada atas Karbala itu dengan menyakiti dan sampai berdarah-darah ya oleh apa yang tajam ya seperti pedang atau apa ke badannya seperti umat Syiah. Nah, dan umat Syiah juga sebetulnya apalagi ini kalau misalnya umat Syiah di Turki ya itu bersatu pada saat itu ya. Jadi presidennya pada saat itu pada 2010 itu Presiden Erdogan juga merangkul pihak Sunni dan Syiah. Ya, mari jadikan momen Karbala ini sebagai momen persatuan. Karena kita semua bersatu, kita semua sangat menghormati Imam Hussein. Dan kita sangat mourning, sangat apa namanya sedih dengan syahidnya Imam Hussein secara eksternal. Tetapi secara internal dalam hati kita berbahagia baik Sunni maupun Syiah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan balasan yang sangat tinggi bagi yang syahid. Ya, syahid adalah yang utama dari syahadah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang paling utamanya adalah syahid karena beliau orang yang syahid itu sampai menyerahkan jiwanya dalam kesaksiannya itu. Kemudian syahid itu adalah yang paling utama, yang paling tinggi dari derajatnya dari keikhlasan. Sampai dirinya pun diberikan, jiwanya pun diberikan. Makanya tingkatannya tinggi dalam Al-Quran. Jadi secara eksternal kita sedih, tetapi secara internal kita bahagia karena sesuai dengan Al-Quran, mereka yang syahid itu tidak meninggal, tidak mati, mereka hidup bersama Tuhan mereka. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian, pengajian KGR yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Asyura sebagai momen untuk membuka lembaran baru, ya, bertobat, meminta ampun, dan juga peristiwa Karbala, dua-duanya 10 Muharram, sebagai peristiwa Karbala sebagai momen untuk persatuan, unity, insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Irfan. Barakallahu fikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.